Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HMSI. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam seluruh pendengar setiap podcast MSI dimanapun kalian berada. Semoga di masa-masa seperti ini, kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kembali lagi bersama kita berdua nih. Dari aku, Nindita, dan Dan saya Enrico, halo semuanya. halo. Oke, kita bakal bahas apa nih buat episode kali ini? Sebelum kita masuk ke topik, aku mau nanya dulu deh ke Nindita. Kan kita udah mulai nih perkuliahan, sekarang udah sampai minggu keempat. Kira-kira udah apa aja sih yang Nindita lakukan, apa aja yang udah Nindita rasakan selama 4 minggu berkuliah di semester yang baru ini? Oke, kalau dari aku ya, 4 minggu berkuliah, rasanya udah cukup capek. Di sini tuh udah makin capek. Apalagi kalau dari tugas-tugas dosen nih yang rasanya unexpected gitu. Aduh, apalagi kalau misal dari akunya sendiri nih, kapasitasku tuh belum cukup gitu loh. Maksudnya kayak misal di kayak ngoding-ngoding gitu, terus aku masih lambat dalam menerima, tapi sedangkan teman-temanku yang lain tuh ada yang udah jago nih. Kayak gitu tuh yang kadang bikin semangatku tuh turun gitu. Kalau dari Enrico gimana? Kalau dari aku selama berkuliah 4 minggu ini gimana ya? Dibilang so far so good ya nggak good-good banget karena udah stres sih. Jujur udah agak stres. Tapi kalau dibilang stres banget juga enggak. Jadi ya kehidupan kuliah pada umumnya aja lah ya. Ada naik turunnya. Oke. Setuju banget apa yang dikatain Andita tadi. Aku juga ngerasain karena kuliah kita ini merupakan kuliah ngoding-ngoding gitu ya. Jadi pemahamannya butuh pemahaman ekstra gitu. Jadi kadang ngelihat teman-teman yang udah bisa tuh kadang gimana yang ngerasa nggak mampu gitu. Jadi ngebanding-bandingin gitu nggak sih? Kayak melihat. Iya, jadi kemampuan kita sendiri. Betul. Kita kayak jadi lebih merasa merendahkan diri kita sendiri. Aduh, masa gini aja nggak bisa sih? Kayak teman-teman kamu tuh udah jago, udah bisa gitu. Nah, perasaan-perasaan seperti ini tuh sering banget sebenarnya muncul di kita ya, Nin ya. Nah, itu tuh biasa orang-orang nyebutnya insecure gitu, atau rasa nggak percaya diri, rasa takut akan hal baru yang membuat kita merasa kecil, merasa nggak mampu gitu ya. Oke, insecure ya. Iya sih, kayak akhir-akhir ini tuh di sosmed, di mana-mana kayak kata-kata insecure, insecure tuh bertebaran di mana-mana nggak sih? Benar-benar. Sering banget. Kayaknya orang-orang banyak yang relate atau banyak yang merasakan juga kayaknya nih. Mungkin ini sih kok, daripada kayak kita ngobrol-ngobrol berdua, kayak ngalor ngidul tentang insecure, mungkin lebih enak kalau ada temennya nih buat ngobrolin tentang topik ini. Mungkin bisa lebih luas gitu lah, lebih asik juga, nggak enak juga kalau cuma berdua. Iya. Langsung aja nih, kita ajakin salah satu mahasiswa sistem informasi juga, Iya. yaitu Mas Gandhi. Oke, selamat datang Mas Gandhi. Halo, Mas Kandi. Halo, selamat malam, pagi, siang, sore semuanya. Halo Mas. Halo, gimana? Oke, ini tadi kita tuh udah bahas tentang pretty. Terus daripada kayak kita ngobrolnya berdua gitu, kita pengen nih ngobrol-ngobrol sama Mas Gandhi juga. Soalnya kemarin kalau nggak salah kan Mas Gandhi juga sempet ngadain webinar tentang insecurity gitu. Kami ngerasa kayak ini asik sih kalau bisa dibahas bareng-bareng sama Mas Gandhi yang mungkin bisa ngasih beberapa insight tentang hal ini. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja sih Mas, santai gitu. Iya, ini aku dikira udah kayak sidang skripsi kayaknya. Ya ada 2 orang gitu ya. Iya, udah kayak pemaparan ketua IC. Waduh. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sih, Mas. Siap. Oke, kalau dari Mas Gandhi sendiri nih, gimana tuh? Pernah ngerasa insecure nggak? Atau ya selama perkuliahan ini, apakah pernah merasa insecure gitu? Waduh, ini aku sedikit cerita aja ya. Ini mungkin aku nggak pernah cerita ke mana-mana. Aku cerita cuman ke tempatku aja sih, tempat kumpulku main aja. Dan aku nggak pernah cerita ke mana-mana. Jadi orang selalu ngeliat kayak, wah aku kenal dikit ya. Kan aku dulu juga pernah jadi ketua INULITS atau ketua TPKH. Tapi kok emang Mas Gandhi pernah ngerasain insecure? Pasti ini Dita tanya gitu kan, atau yang Dico tanya gitu kan. Atau yang lainnya pasti tanya. Iya. Nah, sebenarnya tahu gak sih kenapa kok
aku bisa seperti itu, atau mungkin sebenarnya itu jawabannya itu sederhana, karena sebenarnya ini yang teman-teman nggak tahu, kalau aku itu sebenarnya itu sedang mengidap bipolar. Jadi aku tiap saat itu sebenarnya merasakan insecure. Nah, tapi dari insecure itu akhirnya karena insecure-nya berlebihan, jadinya kita mencoba untuk mengatasinya dengan cara berkarya lebih banyak lagi, kayak gitu sih. Jadi tiap hari itu isinya insecure semua aslinya, gitu sih. Waduh, tiap hari insecure gitu ya, Mas? Iya, Tiap sebenarnya hari tiap lah. hari itu kalau bipolar tuh gitu. Jadi tiap hari itu kita merasakan insecure dan ketakutan, karena sedikit tentang bipolar tuh dia ada 2 episode, ada episode sedih sama episode semangat. Tahu Van Gogh nggak? Van Gogh tahu kan? Pelukis. Iya, iya. Nah, itu salah satu bipolar yang tiap hari itu dia insecure, makanya dia lukisannya itu benar-benar sampai segitu emosionalnya. Tapi ini nih, Gimana tuh? Mas, aku kepo-kepo lagi tentang Mas Gandhi, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Oke, itu tadi kan ya Mas cerita kalau Mas tuh ada bipolar dan setiap hari ngerasain yang namanya insecure. Itu gimana ya Mas? Maksudnya aku nggak kebayang sih jujur seorang Mas Gandhi gitu kayak menghadapi sesuatu yang aku nggak menyangka gitu. Oh ternyata Mas Gandhi menghadapi sesuatu yang seperti ini gitu. Gimana tuh Mas ngerasainnya kayak tiap hari insecure gitu kan pasti perlu dikontrol gitu ya. Kalau Mas sendiri gimana tuh menghadapi dalam kehidupan sehari-hari? Gini nih, jadi aku pernah dikatain sama psikiaterku tuh kayak gini. Jadi bipolar sama anxiety atau cemas itu dua mata koin yang akan selalu berseberangan. Jadi dua-duanya akan selalu bergantian, kayak berputar gitu loh. Jadi kita kadang akan berada dalam posisi yang sedih banget, kadang kita akan cemas, atau kadang kita akan menjadi orang yang semangat. Nah, itu akan, tapi kalau aku episodenya itu cepat. Jadi setiap satu hari itu pasti akan selalu ada ketika sedih, ngerasa sedih, atau tiba-tiba ngerasa langsung ke arah yang semangat banget. Itu mungkin kalau orang bilang itu sebenarnya penyakit mental itu nggak ada. Yang ada itu anugerah mental. Karena orang bipolar itu memang punya kutukan, kutukannya itu jadi semakin sering ngerasa insecure, tapi dia punya anugerah di mana kalau dia semangat banget. Jadi kalau dia sedih, sedih banget, kalau dia semangat tuh semangat banget. Gitu. Aku bisa kalau lagi insecure itu bisa sampai sedih banget. Jadi sampai tidur di kamar kayak gak mau kelas, gak mau ngapa-ngapain, itu pernah gak kalian ngerasain kayak gitu? Pernah banget. Iya, Pernah iya. kan? Nah, bayangkan itu kan kalau frekuensi normal itu 1 kali tuh, sedihnya itu 1 di level 1. Kalau orang bipolar tuh sedihnya, insecure-nya itu di level 2. Sedih banget nih. Nah, jadi dia lebih sedih banget dan bahkan sampai bener-bener menyalahkan diri sendiri. Kalau kalian kan mungkin di tahap sedikit kayak oke, aku insecure, aku kayak gini. Tapi kalau bipolar itu seperti itu. Tapi itu udah terobati dan gak seperti itu. Tapi sekarang insecure-nya jadi aku merasakan insecure normal itu seperti apa, itu aku merasakan sih sekarang. Gitu. Kalau ditanya tadi pertanyaannya gimana nih? Gimana gitu cara menghadapinnya? Soalnya kan Mas bilang rasanya tuh insecure sehari-hari gitu, setiap hari kayak makan. Nah, kalau itu tuh kayak gini. Tahu gak sih kalau misalkan kita itu anak sistem informasi apalagi itu selalu berpikir pakai logika struktur diskrit. Jika A maka B. Betul, ya. Betul. Ya nggak sih, kita terbiasa ngomong pakai jika A maka B. Itu yang ngebuat kita itu malah lebih insecure. Oh, jika temanku lebih berhasil, maka aku tidak berhasil. Itu jika A maka B yang selalu kita pakai itu. Padahal belum tentu loh. Jika temanku lebih berhasil, belum tentu aku kurang berhasil. Karena keberhasilan itu bukan pengurangan matematika. Kalau satunya 2, berarti satunya 0 tuh nggak gitu. Gitu. Itu yang mesti sama psikiaterku dibilang, ini aku sering banget dimarahin sama psikiaterku bilang kayak gini. Apa yang kamu percaya benar itu belum tentu benar. Jadi apa yang kamu percaya bahwa kamu kurang dari yang lain itu belum tentu benar. Itu yang selalu berusaha untuk jadi pengobatanku. Belum tentu kok aku lebih kurang dari yang lainnya.
Meskipun aku lebih sering lihat LinkedIn ya, dan LinkedIn itu bikin Iya. kita insecure gak sih? Banget itu tuh kayak ajang pamer tapi apa ya, lebih pro gitu, pro version dari Instagram. Eh, kalau Rejo pernah itu ngerasain LinkedIn itu ngebuat ini tuh bukan siapa-siapa dan tidak menjadi manusia. Wah, bukan pernah lagi sih Mas, itu kayak setiap buka itu aduh, ngerasa tertinggal aja gitu perasaannya. Tapi aku setuju dengan perkataannya Mas Gandhi bahwa kita nggak bisa mikir bahwa kita bakal kurang, kita nggak kalau kalau ngelihat orang sukses kita belum mencapai itu bahwa kita belum sukses kita gagal itu enggak karena apa ya Hmm. lingkungan di sosial kita itu membuat seolah-olah kehidupan kita tuh menjadi sebuah kompetisi gitu kesannya kan hal itu jadi ada yang menang ada yang kalah padahal Hmm. kan di kehidupan ini nggak kita tuh nggak selalu harus jadi yang paling ya kan paling pinter lah paling apa jadi ya hidup perlu Hmm. berambisi tapi ya perlu dinikmati juga nggak sih? Bener. Nah, aku tuh punya pandangan kayak gini nih. Sebenarnya itu bisa dikatakan tuh salah. Kok aku boleh menyalahkan ya? Iya ya. Sebenarnya itu kita bisa menyalahkan itu karena ini kita menyalahkan untuk kita perbaiki. Jadi aku selalu berpendapat bahwa sebenarnya itu yang salah karena sistem pendidikan di Indonesia itu mengarah kepada mengapresiasi yang tertinggi. Kayak ranking Jadi gitu ya Mas. iya Iya ranking habis itu orang tua itu akan melihat yang nomor satu bukan yang nomor dua. iya Hmm. betul. Nah itu yang ngebuat lingkungan kita selalu berasa bahwa kita tuh kompetisi. Dan kalau kita nggak ada di posisi satu itu dianggap gagal padahal 2 3 pun masih oke-oke aja kan Hmm, karena semua orang beda-beda gitu kemampuannya. iya bener banget. Jadi kalau dibilang kita tuh selalu mengejar untuk menjadi nomor satu. Padahal kita tahu kita tuh tidak menjadi nomor satu di semua hal itu nggak masalah. Iya, setuju, setuju. Itu. Aku ini ngasih info-info sedikit aja ya. Jadi ini yang sering aku pakai di pikiranku. Boleh. Ya. Kita tuh sering banget lupa kalau kita itu manusia. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita lupa bahwa kita itu punya perbedaan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Perbedaan apa tuh? Perbedaannya tuh kita bisa punya 3 pertanyaan yang nggak pernah dipertanyakan oleh makhluk yang lainnya. Yaitu adalah kenapa, siapa, dan bagaimana. Agak berat ya. Iya agak berat nih kita podcast saya sih jadi agak berat ya. Nanti kalau mau ngulang aja nggak apa nih. Oke. Gini nih. Jadinya hewan itu dia tahu kapan dia mau makan, dia tahu di mana dia mau makan, dan dia tahu dia mau makan apa. Tapi dia nggak tahu kenapa dia harus makan, bagaimana cara makan yang lebih baik, dan dan siapa dia sebagai hewan. Tapi kita lupa dalam kompetisi itu kita nggak pernah bertanya kenapa dan bagaimana. Tapi kita selalu tanya siapa aja. Wah, siapa ya aku di mata yang lainnya? Iya ya, setuju. Mesti pandangan pertama mesti ke orang lain gitu, nggak ke diri. Gimana ya? Gimana Bener tuh, sih, gimana aku tuh? setuju. Mungkin 2 pertanyaan sisanya tadi itu kita tanyain ke diri sendiri, tapi hal besar yang selalu muncul di permukaan itu siapanya, karena kita selalu butuh pengakuan. Kayak apa ya, butuh validasi terus gitu loh, kalau aku tuh bisa, aku tuh pantes, aku tuh gini gitu. Kalau misal nggak dapet jawaban atas hal itu, atau aku nggak ngerasa tervalidasi atas pertanyaan gue itu tadi, kayak lebih banyak kecewanya. Iya. Nah, padahal jawaban dari sebuah insecurity itu adalah kenapa dan bagaimana. Berarti harus mempertanyakan 2 hal itu. Iya. Kenapa ya aku ngerasa kurang dan bagaimana ya caranya aku biar nggak ngerasa kurang. Oke. Nah, kan? Cuman sederhana gitu doang loh. Pertanyaannya, Iya, Oke. sederhana, tapi kalau dipikir-pikir berat juga ya. iya berat. Tahu nggak sih, otak kita itu terlahir dengan tidak pernah berlatih. Kita makan pakai tangan kanan, kita ngetik di keyboard itu nggak perlu pakai mikir nggak sih? Iya, betul. Nah, insecurity, pertanyaan siapa itu juga selalu ditanyakan dengan siapa itu selalu otomatis keluarnya. Kita itu mau jadi siapa di mata orang yang lainnya. Tapi kita tidak pernah berpikir secara otomatis kenapa dan bagaimana. Nah, itu yang perlu kita latih sebenarnya. Dan berlatihnya itu berat emang. Tapi pernah nggak sih
kalian tanya, kenapa kok aku harus show up? Kenapa kok aku harus jadi yang pertama? Nah, coba. Kalau Andrew mau jawab, kenapa tuh, Cok? Karena kalau aku sendiri ya karena gimana ya, dari kecil ya udah dibiasain, kalau nggak dibiasain karena ajaran orang tua mungkin, eh, kalau berhasil tuh mesti harus di atas gitu, harus kelihatan, kamu harus paling paling tinggi nilainya, harus paling bisa ini bisa itu kan. Padahal kan keberhasilan orang tuh versinya beda-beda gitu. Gimana walaupun kita mencapai hal yang kecil, kalau menurut kita berhasil ya itu udah berhasil gitu kalau menurut aku gitu. Gitu sih Mas. Jadi kalau aku menanyakan itu karena ya lingkungan sekitarku seperti itu gitu. Lebih mengakui kalau suksesnya tuh di level itu gitu. Nah, aku ada pertanyaan lagi kalau gitu. Pertanyaannya sederhana. Benerkah alasanmu itu adalah penyebab kamu ngerasa insecure? Apakah benar? Satu pertanyaan sederhana coba kita tanyakan buat yang denger juga semuanya. Coba kita tanya. Kenapanya itu kita coba jangan ke lingkungan. Tapi kenapa sih dirimu sendiri tuh kepingin jadi yang lebih baik dari yang lainnya? Kalau aku ditanya kayak gitu, aku sendiri nggak bakal bisa nemukan jawabannya. Kenapa diri sendiri itu karena, kenapa ya? Apa selama ini kita cuma gara-gara lingkungan loh. Tapi diri sendiri kita, kenapanya diri kita sendiri nggak pernah loh. Tapi kalau kita bayangkan ya, pertanyaan kenapa itu sebenarnya sederhana loh. Kenapa kamu insecure? Itu kalau ditanya, karena kita akan selalu menyalahkan orang lain. Tapi kita nggak pernah punya alasan kenapa diri kita sendiri yang merasa insecure. Padahal loh, yang merasakan loh kita. Ngapain kita nyalain orang lain? Ngapain kita nyalain lingkungan kita? Jeng, ayo kenapa kalian insecure? Kaum insecure, ayo. Nah itu loh, coba tanyakan, kenapa sih kamu ngerasa insecure? Jawabannya, kalau kamu nggak pernah jawabannya, karena kita tidak pernah merasa cukup. Karena kita tidak pernah merasa cukup. Wow, manusiawi banget loh itu. Manusia yang sangat tamak. Iya, manusia sangat tamak itu pasti ngerasa kita nggak pernah merasa cukup nggak sih? Kalian pernah nggak sih? Kita nggak pernah loh ngerasa cukup sama semua hal. Tapi ada satu hal yang menarik. Kalau kita pernah nggak sih kita ngerasa, tadi kan karena kita nggak merasa cukup. Itu kalau kita balik, aku nggak merasa cukup untuk ini, jadi aku mau lebih. Lah, kalau itu kita balik bukan karena lingkungan, tapi karena diri kita sendiri itu bisa jadi penyemangat loh. Oh, jadi bukan gitu. Karena membandingkan sama orang, kayak orang lain tuh kayak gini, kok aku masih segini, jadi aku berlomba dengan orang itu. Tapi kalau misal kayak ngebandinginnya ke diri sendiri, itu kayak penyemangat gitu nggak sih? Iya, bener. Jadi satu pertanyaan kan dari alasan yang sama kan, karena kita nggak pernah ngerasa cukup. Tapi jangan membandingkan dengan orang lain, tapi membandingkan dengan diri kita aja sendiri. Aku pernah baca ada kayak gini. Kita setiap manusia itu adalah panggung pertunjukan untuk manusia lainnya. Jadi aku adalah panggung pertunjukan untuk dirimu dan juga untuk Enrico. Nah, tapi permasalahannya yang kamu bandingkan itu adalah panggung pertunjukanku, bukan backstage-ku. Kamu tahu backstage-mu, tapi kamu nggak tahu backstage-ku. Kamu tahu pertunjukannya dia itu sudah sampai mana, tapi kamu nggak tahu backstage-nya dia itu seperti apa. Dan kamu tidak akan pernah bisa ngeliat backstage-nya orang itu sepenuhnya seperti apa, itu nggak pernah tahu. Jadi yang kamu bandingkan itu apa yang terlihat terbaik di dirinya, bukan yang terlihat berantakan di dirinya. Makanya itu kita selalu insecure. Iya, hidup ini adalah pertunjukan kan. Itu sebuah sederhana kan padahal. Tapi kita tidak bisa memaknai hidup ini adalah pertunjukan tadi. Ya ampun, sungguh panggung sandiwara. Iya. Gimana Enrico? Sepertinya Enrico ini hilang kata-kata sepertinya. Udah speechless. Iya, speechless kan. Aku benar-benar relate banget dari perkataannya Mas Gary tadi, bahwa seringkali kita tuh melihat orang kayak wah suksesnya aja gitu, padahal kita lihat struggle-nya dia kayak apa gitu kan, di belakangnya mungkin menangis darah, kita nggak tahu gitu. Kita lihat hasilnya aja. Nah, itu mungkin bisa menjadi apa ya, salah satu pelajaran juga buat aku supaya lihat orang nggak hanya dari keberhasilannya aja gitu. Iya, mungkin kita ngomongin orang yang paling bikin kalian insecure mungkin ya. Huruf depannya A, belakangnya K. Empat huruf, anak-anak yang bisa ngoding banget di angkatan kalian.
Oh, Aik. Ah, Aik. Oh, Iya. Aik. Ini mainnya udah mau disensor loh, tapi nanti Aitik gitu ya. Shout out, shout out to Aik. Iya, saya tahu tentang Aik ya. Kalian kan nggak tahu kan, kalau kita insecure sama Aik, dia bisa coding seperti itu, kan nggak tahu kan seberapa dia Iya, berusahanya untuk coding tadi itu kan. betul. Apa kalian udah seberusaha itu? Enggak kan. Tapi di sisi lain kan berusaha untuk yang lainnya. Yang Aik pun bisa jadi minder sama usaha kalian di tempat yang lain. Betul. Gitu. Berarti emang kita tuh punya kapasitas yang beda, tempat yang berbeda, nggak bisa dibandingin. Kayak Base antara stage-nya beda. betul, kayak antara ikan sama siapa ya, apa ya, ayam gitu kali ya. Nggak bisa Iya. dibanding-bandingin. Tapi bener loh, dulu tuh aku sampai sekarang bahkan itu masih insecure sama teman-temanku yang bisa ngoding. Tapi kalau kita lihat lebih belakang lagi, mungkin buat teman-teman S ini kayaknya semua hampir lihat ini. Karena yang bisa ngoding cuma 10% aja, 90%-nya nggak bisa ngoding nih. Krisis identitas. Krisis identitas. Waduh. Enggak sih. Pasti ngerasa insecure. Atau buat teman-teman yang bisa ngoding tapi ngeliat teman-teman yang bisa manajemen, kok bisa manajemen ya? Nah itu kan sebenarnya sebuah hal sederhana kan. Iya. Itu bisa dipacu kayak gini. Oh, kalau aku nggak bisa ngoding, aku bisa lebih baik di bagian apa ya? Cok pernah tuh ngerasain kayak gitu, Cok? Kalau menemukan passion di mana itu, ya pernah banget sih Mas. Karena jujur di kuliah ini juga nggak dari awal, wah ini passionku banget gitu. Perlu proses lah untuk mempelajari ini semua. Nah, mungkin Gini deh, aku mau tanya sesuatu Mas. gimana? Ini dari tadi kan kita bahas insecure dari dalam diri kita sendiri, dari apa yang dari mindset kita lah istilahnya gitu. Tapi kalau melihat keluar gitu kan banyak banget orang-orang di sana yang insecure karena mungkin dikatain orang gitu, atau mungkin ada perkataan-perkataan yang bikin dia nggak nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Nah, menurut Mas Gani untuk menyikapi hal tersebut tuh gimana? Insecurity yang datangnya dari luar gitu, dari orang lain yang secara vokal menyampaikannya ke kita. Kalau dari aku sih gini, aku cerita sedikit ya, aku kan minoritas kan, agamaku Hindu. Iya. Aku dari TK sampai SMA sampai kuliah itu di sekolah negeri semua. Jadi aku selalu jadi minoritas. Aku selalu lebih tinggi daripada yang lainnya, jadi selalu lebih menonjol, tapi aku selalu jadi yang paling hitam, selalu jadi yang paling gede. Jadi bayangkan berapa banyak hinaan yang pernah dibayangkan dari dia itu udah minoritas agamanya, terus bentuk badannya tidak senormal yang lainnya gitu kan. Nah, combo ya. iya. Tapi aku pernah dapat satu kutipan menarik dari Mas Ari Kriting. Jadi dulu aku pernah dapat mentor dari Mas Ari Kriting sama Abdul Arsyad. Pernah tahu Mas Ari Kriting kan? Tahu. Komika. Iya. Nah, iya. Yang ngasih nama Gandiruwo itu Ari Kriting sebenarnya. Oh iya? Iya. Keren. Keren banget. Jadi yang ngasih nama Gandiruwo itu Ari Kriting. Nah, dia pernah bilang gini. Gini, pokoknya itu ironi yang paling bisa kita terima adalah ironi yang bisa kita tertawakan. Iya, karena untuk mencapai level menertawakan, kita harus menerima dulu. Iya, jadi kita harus bisa menerima dulu. Lah, caranya ya kita ikut tertawa dengan itu. Mungkin akan sakit banget. Tapi ketika kita bisa tertawa untuk hal itu adalah pencapaian terbesar kita. Jadi kalau misalkan kamu ada, misalkan wah dibilang pendek atau apa, atau dibilang anak kecil atau kamu nggak bisa apa, belajarlah bukan untuk menerimanya, tapi belajarlah untuk menertawakannya. Kalau kita belajar untuk menerima nggak bakal bisa, karena kita tidak akan pernah, tadi aku bilang manusia nggak bakal cukup. Tapi setidaknya kalau kita bisa menertawakannya, kita bisa ikut berbahagia dengan kekurangan tadi. Bukan menerima loh ya. Kalau menerima itu pasrah. Kalau berbahagia itu kan kita menertawakannya. Itu. Berarti Mas udah belajar buat menerima diri sendiri itu sejak kapan sih? Kalau belajar sampai sekarang masih belajar, karena semua manusia itu pasti tidak bisa menerima dirinya sendiri. Aku masih insecure dan semua orang pasti masih sampai tua pun akan merasa insecure. Tapi dalam pelajaran itu tadi, sampai kalau misalkan kalian mau belajar itu bisa jadi dituliskan terus setiap hari. Kenapa ya aku merasa insecure dan bagaimana caranya aku tidak bisa menghadapi, biar aku bisa menghadapi insecure. Pertanyakan itu tiap hari aja. Kalau aku tuh selalu bilang, otak kita itu perlu dilatih. Dan psikiaterku juga bilang, otakmu itu perlu dilatih. Kita terlalu banyak bilang, jika A maka B. Kita terlalu logis orangnya.
Tapi logisnya tuh nggak pakai karena. Tidak semua A itu maka B itu nggak semuanya loh. Itu loh dipikirkan. Jadi Hmm, anak IT boleh, tapi jangan jadi anak yang terlalu jika A maka B. terlalu jika A maka B. Berpikir Iya. dari berbagai sudut pandang. Jangan jadi mahasiswa yang jika A maka B doang. Bener. Tapi gini Mas, kehidupan tuh bagai roller coaster ya. Ada turun saatnya kita insecure lah, kita merasa nggak bisa, lalu bakal naik. Nah, tapi kan setiap orang menghadapi insecurity mereka tuh dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa turun, bisa naik lagi gitu. Tapi nggak sedikit juga orang-orang yang udah turun, lalu mereka turun banget, nggak bisa naik lagi. Bahkan sampai menjurus ke arah-arah yang negatif gitu. Mungkin bunuh diri atau gimana gitu. Nah, pesan-pesan Mas Gandhi untuk bagi kita yang sedang dealing with insecurities gitu, apa? Gimana Mas? Supaya kita bisa kembali menemukan api kita lah istilahnya. Kalau dari aku sih selalu, kalau aku pernah banget ngerasakan, kemarin kan aku nggak ikut Google Bangkit kan ya. Itu dulu aku ngerasakan banget insecure dari teman-teman yang ikut Google Bangkit dan sebagainya, atau teman-teman yang udah magang dan sebagainya. Itu bagi aku seorang bipolar itu benar-benar ngerasakan 2 kali lipat untuk insecure-nya. Dan ketika itu yang aku pertama yang aku percayakan kepada diriku adalah bukan aku memaksa diriku untuk ayo kapan aku bisa lebih baik. Tapi ayo kamu sakitnya kenapa? Kamu ngerasa kurangnya di mana sih? Jadi self dialog sama diri sendiri aku tiap malam itu kalau misalkan lagi insecure, cobalah ngomong sama diri sendiri. Kamu ngerasa kurangnya di mana sih? Oh, di matematika ya. Oh, kalau matematikanya kurang, kenapa ya? Kok matematikanya kurang ya? Oh, karena ini. Nanti kalau ujung-ujungnya cuma 2. Ya emang lah aku nggak bisa di sana, atau oh ya udah, kayaknya aku bisa deh memperbaiki ini. Sampai arahkan pikirannya, arahkan diri kita cuma sampaikan 2 pertanyaan tadi. Ikhlas, fight or flight. Kita mau berjuang lebih atau kita ya udah ikhlasin. Tapi itu susah. Jadi tapi kita perlu nangis dulu. Kadang itu ada orang yang sampai nangis dulu. Aku nggak bisa gini-gini. Atau ada orang yang cerita dulu ke orang lain. Wah, aku kayak gini-gini loh. Temanku ada yang sering cerita kayak gitu. Tapi aku selalu mengarahkan ini cuman, apa sih yang kamu rasain? Kenapa? Cuman aku akan selalu, apa sih yang kamu rasain? Kenapa? Sampai akhirnya, sampai akhirnya dia menjawab sendiri. Lah itu. Kadang itu orang butuh bantuan di sana. Bener-bener. Berarti emang caranya tuh self-talk ya Mas. Kalau enggak bisa ngobrol sama diri sendiri, mungkin bisa dibantu sama orang lain, orang terdekat, atau ya mungkin kalau emang di fase-fase yang benar-benar kritis, bisa datang ke ahlinya gitu kali ya Mas. Itu. Kalau aku selalu nge-briefing orang tua aku. Pak, aku kan belajar kan. Aku insecure nih. Jadi tolong kalau misalkan aku ngomong ditanyain baik dengan kenapa. Jadi aku selalu gitu. Tapi akhirnya aku marah sendiri. Jadi cuman ada yang ngomong aja kenapa sih tanya gitu. Jadi tapi nggak, sama orang tua aku nggak mau. Aku udah bilang jangan ditanggepin, cuman tanya kenapa. Gitu. Itu biar aku bisa paham, kenapa sih diriku, apa sih yang aku rasain? Iya, adik ngerasain gini. Iya, kenapa? Kan selalu orang tua bilang itu, kenapa gitu kan. Sampai akhirnya aku menemukan, ya udah. Ya berarti emang karena aku nggak bisa. Kalau aku udah bilang aku nggak bisa, ya berarti ikhlas kan. Gitu. Atau, ya berarti karena aku kurang gitu kan. Aku kurang. Kalau kamu kurang, berarti apa yang harus kamu lakukan? Nah itu. Nggak bisa atau kurang. Gitu. Kalau nggak bisa, ya berarti kamu ikan ya sedang memaksa untuk menjadi ayam. Tapi kalau kamu bilang kamu kurang, berarti kamu ikan yang kurang berlatih untuk berenang. Oke, pasti bermuara kedua kesimpulan itu tadi ya. Kalau misal emang aku nih ikan bukan ayam, belajar buat ngikhlasin. Oke. Itu. Atau kamu ikan yang kurang berhati aja gitu. Nah, aku ini mungkin karena kayaknya udah panjang banget nih ya. Biar nggak terlalu lama juga, aku juga mau tanya dikit nih sama kalian juga nih. Tadi kan kalian bilang terkait dengan aku gimana. Kalau kalian itu kalimat penenang kalian kalau kalian insecure itu apa? Kalau kan tadi kalimatnya bisa jadi ya udah aku nggak bisa, atau ya udah berarti aku kurang gitu. Kalau kalian kalimat penenang kalian kalau insecure apa? Pasti itu ada tuh satu kalimat penenang dari kalian tuh kayak gimana? Aku ya, mungkin dari aku dulu nih.
Kalau aku selalu ngomong lagi ke diriku, nggak apa-apa, kalau emang nggak bisa, jangan dibanding-bandingin dulu sama orang lain. Coba lihat kamu udah berjuang sejauh apa sih, perjalanan kamu itu udah kayak gimana sih, coba diapresiasi, kayak gitu. Itu sih yang aku, selalu katain ke diriku sendiri gitu. Itu. Oke, kalau dari Richard? Kalau aku ya Mas, aku mikirnya kalau aku lagi ada di posisi yang down banget gitu, aku mikir bahwa semua ini tuh pasti akan berlalu gitu. Mau kesedihan, mau kesenangan, semuanya tuh akan berlalu karena hidup kita ini cuma sebuah roda gitu. Jadi bakal ada fase-fase pembelajaran yang akan aku lewati, bakal ada hal-hal kebahagiaan yang bakal datang ke depannya. Jadi udah yakin aja pada diri sendiri bahwa bisa kuat melewati ini semua gitu. Oke. Sebenarnya tuh semua orang tuh punya kalimat penenangnya masing-masing. Cuma tergantung apa kita sering nggak menenangin diri kita sendiri atau enggak. Karena kita mungkin sering kali nyalain diri kita, tapi kita tidak pernah menenangkan diri kita sendiri. Iya, quotes of the day ya. Itu sih. Mantap. Iya, betul. Harus banyak-banyak menenangkan diri daripada menyalahkan diri sendiri. Oke, ini kayaknya udah cukup panjang ya pembicaraan kita, udah ngalor ngidul, udah ngomongin banyak hal dari Van Gogh sampai macam-macam. Oke, mungkin langsung aja nih kita tutup biar nggak malam-malam, nanti kalau keburu malam kita insecure lagi, overthinking lagi. Iya, benar. Oke, langsung aja nih kita tutup ya kok. Makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin. Ingat, kalian jangan banyak banding-bandingin sama orang lain. Cintai diri sendiri dan diapresiasi. Dan juga terima kasih buat Mas Gandhi yang udah mau nyempetin sharing-sharing bareng kita. Banyak banget insight yang didapetin dari podcast kali ini. Semoga teman-teman pendengar juga merasakan hal yang sama aku dan Nindita. Merasa banyak banget insight yang didapat ya, Nin. Benar. Makasih banyak buat Mas Gandhi. Semoga kuliahnya sukses, semuanya lancar, aman-aman aja lah semuanya. Amin. Oke. Dan buat para pendengar, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan untuk tetap dengerin terus podcast HMSI karena kita bakal upload setiap bulannya dengan topik-topik yang bakal kita bahas. Pastinya. Dan jangan lupa dengerin podcast-podcast lainnya melalui anchor.fm/HMSI-ITS dan Spotify di intip.in/podcast HMSI. Jangan lupa juga buat follow sosmed kita di Instagram, yaitu apa kok? Di Instagram di HMSI_ITS. Yap, dan Line HMSI ITS. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin. Semangat dan sampai jumpa.